A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa tidak ada alaikum itu atas kalian. Apa yang tidak ada? Junahun, apa dosa. Junahun apa dosa? Fi antabtagu di dalam bahwa mencari siapa kalian, tatlubu yakni mencari siapa kalian. Apa yang dicari? Fadlan pada anugerah. Fadlan pada anugerah yang dimaksud nih rizqon yakni rizki. Mir rabbikum dari Tuhan kalian. Rupanya apa? Bitijarati dengan berdagang fil haji di dalam haji. Fil haji di dalam haji. Jadi intinya di sini menjelaskan tentang ayat. Kita kemarin kan bahas tentang haji. Nah, waktu di haji itu ternyata dia bawa apa namanya? Kalau bahasa Jawa kulaan. Bawa barang jualan dari misal Indonesia. Dibawa ke Mekah pas haji tadi. Contohnya bawa parfum. Dibawa ke Mekah pas haji tadi jualan. Nah, ini kata Allah bilangnya laisa alaikum junahun. Jualannya tadi tidak dihitung dosa. Tidak dianggap dosa. Nazala turun apa ayat ini laisa alaikum junahun. Raddan karena menolak likarohatihim kepada membencinya Anas dalika pada di sana tijarah itu dalisa pada di sana tijarah. Jadi sebagian manusia ada yang tidak suka gitu nengok orang kok haji kok jualan. Ini sebenarnya niat haji nyari ridhonya Allah apa nak jualan? Di situ tapi ada pembahasan bahwa di dalam haji ini ada satu perbedaan pendapat. Ada namanya khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat gini, apakah jualan itu dapat mengurangi pahalanya pas haji atau tidak? Jadi ada orang nak haji sekalian bawa barang misalnya karena dia punya ongkos pergi balik tidak punya ongkos. Terus saya dia mikir daripada wadah haji mending awak ada modal berangkat agak habis itu bawa barang jual di sana agak dijual laku dapat untung sehingga bisa untuk balik ke tanah air lagi. Ada orang kan macam itu misalnya. Nah, di sini Allah itu tidak melarang, boleh jualan tadi. Cuma ada perbedaan pendapat. Apakah orang yang niat sambil jualan nih tadi ke Mekah nih tadi dia tuh pahalanya utuh atau pahalanya kurang? Nah, itu yang jadi perbedaan pendapat. Yang pertama, sebagian ulama ada yang bilang kalau dagangan itu tujuan besarnya adalah dagangan, misalnya, maka pahala yang dia dapat itu akan mengurangi bagiannya. Maksudnya pahalanya seseorang tersebut tidak sama dengan pahalanya orang yang betul-betul niat haji.
yang pertama, tapi tidak dosa. Tapi pahalanya tidak sama dengan pahalanya yang orang asli niat haji. Kalau dagangan tadi tujuannya memang sengaja tujuan untuk berdagang. Jadi niatnya cuma dagang baik. Soalnya pas bulan haji itu orang semua dari berbagai negara itu kumpul untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Dan kata orang yang pebisnis, saya deh mikirnya, wah lumayan nih kalau jualan di situ. Kayak jualan-jualan yang orang-orang biasanya pop es, sosis, yang di acara nikah-nikahan tuh biasanya. Nah, itu kan kalau ada acara kumpul-kumpul orang dia ada. Bahkan di pemilihan KPU ada kan? TPU apa KPU? Hah? KPU ya. Kalau TPU tempat pembuangan umum. Jadi itu bahkan ada komunitasnya sehingga orang, oh ada acara di mana? Ada di sini di Simpang Geluti ada yang hajat nikahan. Oh yo siap. Jadi orang jualan tuh lebih tahu daripada tetangga ya, yang punya hajat tuh. Makanya kalau pas ada acara-acara kayak gitu pasti yang mamang-mamang jualan itu lebih standby lebih awal daripada yang kita. Itu acara apa kok kita tidak tahu kok mamang tuh tahu. Padahal mamang tuh ya belum tentu diundang. Tapi dia punya komunitas tadi. Daerah sih kok ada yang hajat tak? Ada. Nah, datang sih kok. Nah, datang. Biasanya lah booking sebelum acara. Besok acara skinny itu pagi lah pasang-pasang dia lah siap-siap untuk jualan. Lah mulai jualan. Nah, apalagi kalau ke haji, wah orangnya lebih banyak lagi. Jadi kalau jualan kira-kira untungnya banyak. Nah, itu tidak dilarang. Tapi pahalanya menurut sebagian ulama kalau tujuannya untuk dagang ya berkurang. Nah, kalau perkaranya sama, niat dagang tuh 50%, niat haji ya 50%. Misalnya kayak mana kalau macam itu, maka kalau perkaranya sama maka wala yudhamu wala yumdahu. Tidak dicela ya tidak dipuji. Dipuji ya tidak karena dia niatnya ya ada hajinya. Dicela ya tidak dia ada hajinya. Jadi dipuji tidak, masa dipuji dalam hal dia haji. Ya tapi kok dia bawa dagangan, jadi tidak dipuji ya tidak, dicela ya tidak. Loh, haji kok dagangan? Ya tidak dicela gara-gara apa? Dia ya ada hajinya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kalau dagangan itu cuma ikut baik, kan ada tuh kadang judul yang apa tuh? Tukang bubur naik film apa tuh di MNC kan? Ada judul tukang bubur naik haji. Loh itu kayak mana? Itu sebenarnya tukang bubur, ya tidak bawa bubur ke sana. Ya maksudnya dia naik haji gara-gara jualan bubur. Tapi kalau misalnya dia ikut, maksudnya saking enaknya jualan bubur, bawa gerobak sampai ngelewati beberapa negara terlewati. Ngelewat laut, naik kapal ya dia naik. Oke, nyampe negara Malaysia nyebrang agak ya gitu lagi. Ada duit modal buat lagi kan, dorong lagi sampai haji. Dagangannya ikut. Pas kebetulan orang itu tadi udah dagangan awak kan haji tapi ya bawa dagangannya tadi. Nah, maka kayak mana? Maka dia dapat dua. Satu, dia dapat kebaikan dunia, dapat untung dunia yaitu gara-gara jualan dapat keuntungan, dapat laba. Kemudian yang kedua dia dapat keuntungan akhirat. Plus jadinya dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Contohnya kayak pembisnis sekarang yang ada di Mekah itu. Kayak misalnya ya, kamu orang kaya punya modal, hanya kamu ngasih saham di Mekah. Saham apa tuh? Saham buat hotel. Hotel apa? Duh, jangan dikira hotelnya tidak kepake. Di sana tuh nanti hotel kan banyak tuh. Nah, itu dipakai. Nah, kamu buat saham, dapat untung pada. Dan itu hasilnya setiap tahun ada.
Orang haji itu kan mesti setiap tahun. Indonesia habis setiap tahun sekali bulan Dzulhijjah itu pasti ada orang berangkat. Berangkat tuh tidak terima 100 200. Banyak kan? Nah, maka dia dapat keuntungan. Selain misalnya dia ya, selain dia tuh ya ikut haji, dia juga punya bisnis, rupanya apa tadi? Hotel tadi. Atau dia punya di situ buat toko. Toko oleh-oleh. Nah, oleh-oleh Mekah misalnya. Di situ jadi isinya tokonya banyak. Orang Indonesia tapi di sana punya toko. Apa baik itu isi macam-macam, ada kurma, buah-buahan itu, ada kismis. Kemudian ada lagi apa tuh? Kayak tasbih-tasbihan, minyak-minyakan. Kemudian ada kopiah. Nah, biasanya orang-orang balik haji kan gitu, bawa ke Indonesia biasanya dikasih tasbih ya kan? Ada yang dikasih kopiah, macam-macam, ada yang dikasih sajadah. Kalau air zam-zam nampaknya tidak banyak. Air zam-zam soalnya dikit. Wong kita main ke tempat orang haji itu biasanya cuma dikasih satu gelas, gelasnya yang sekecil nih kan, warnanya emas tuh bang, minum sekali ya nyelip. Kecil segini kan, gelasnya tidak gede-gede amat ya, habis itu diisi ya, kadang isi ya tidak penuh juga. Jadi minum tuh megangin, aduh ya Allah. Tapi air zam-zam kalau kenapa ya, karena orang-orang apalagi Indonesia ya, ini tidak boleh bawa banyak-banyak. Kamu bisa bayangkan, kan pesawat tuh isinya 500 orang, satu orang bawa 1 galon pesawat. Wah, berapa liter itu jadi? Berat nanti kapalnya, apa pesawatnya. Kecuali kalau kamu naik haji itu tadi naik kapal, tapi lama, 6 bulan. Perjalanannya 6 bulan. Sampai sana tuh loh, kapal tuh berapa kecepatannya? Tidak nyampe 100 km per jam. Kapal tuh, walau kapal gede kayak kapal feri, tidak ngebut-ngebut amat. Mungkin kalau dia tuh di daratan kamu berlari mungkin bisa terkejar kapal. Jadi coba kamu bayangkan kapal segede itu terus habis itu kecepatannya 100 km per jam. Udah kayak skateboard gitu. Apalagi bodinya tidak kuat. Kalau naik kapal, kalau ceritanya dulu kadang apa namanya pesawat, maksudnya ada pesawat biayanya mungkin mahal, akhirnya nah, itu masih belum balik ya guys. Jadi lah ya entah PP, entah berangkatnya kayak PP mungkin ya, 6 bulan tuh kayak PP, maksudnya berangkat selesai haji lagi, nah itu selesainya 6 bulan kalau tidak salah ya. Kalau salah ya berapa itu jelas ya, soalnya kapal tuh jauh. Bisa bayangkan nanti kan berangkatnya dari Sumatera kapal nyeberangi satu pulau Sumatera sama tidak naik mobil tuh cepat, soalnya dia kecepatannya kan tinggi. Itu kan dari Jambi kalau ke Lampung nah nyebrang ke Bakauni itu butuh sehari malam pas sehari semalam ya, butuh sehari semalam, apalagi kapal yang kecil di bawah 100 km per jam udah lama. Nah, belum melewati Indonesia kan, Pulau Sumatera, melewati yang jauh lagi itu. Jadi perjalanannya. Jadi itu tujuannya tadi ya, tujuannya kalau haji itu ada 3 pendapat di antara ulama itu bilangnya gitu. Intinya apa? Intinya dagangan tidak dilarang oleh Allah. Faidah afatum, berangkat kamu, dafa berangkat siapa kamu? Min Arafatin dari tanah Arafah, ba'dal wukufi, setelah wukuf biha dengan Arafat,
Fadhkuru maka berzikirlah siapa kalian Allah pada Allah ba'dal mabiti di dalam setelah nginep di Muzdalifah di dalam tanah Muzdalifah. Jangan lupa kalau kamu sudah berangkat dari Arafah, tanah Arafah, setelah wukuf itu di Arafah maka zikir kepada Allah. Zikirnya apa yang dibaca? Labbaik. Yaitu ada di belakangnya zikir bitalbiyati dengan membaca talbiyah, wa tahlili dan tahlil, wa du'ai dan doa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Tapi ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik diputus maksudnya dalam artian sudah tidak baca talbiyah lagi. Ya minimal hafal dulu aja berangkatnya. Yes, kapan-kapan penting hafal dulu. Biasanya kalau hafal berarti tandanya nak berangkat. Tapi kalau belum hafal belum ada tanda nak berangkat. Indal masyaril haram, di dalam tanah masyaril haram. Masyaril haram itu mana? Huwa bermula masyaril haram jabalun itu gunung fi akhiril Muzdalifati, di dalam akhirnya tanah Muzdalifah. Tanah akhir dari Muzdalifah di situ ada gunung. Nah, itu dinamakan dengan masyaril haram. Yuqalu dikatakan lahu bagi jabal itu dikatakan kirhun. Apa nama kirhun? Punya kamu apa? Bukan kirhun ya, apa tuh? Za ya. Izhun. Tapi kalau di dalamnya ala wazni umaro, berarti kuzahun. Kemudian wafi apa tuh? Wafil hadis, dan itu di dalam hadis disebutkan di dalam hadis apa bermula hadis an-nahu ini. An-nahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa itu berhenti siapa Nabi bihi di dalam masyaril haram. Kenapa kok berhentinya di situ? Ya karena soalnya Nabi waktu itu berhenti di situ. Sambil yadzkuru hale berzikir siapa Nabi Allah pada Allah. Kemudian wayad'u dan berdoa siapa Nabi hatta asfara sehingga masuk rang siapa Nabi. Maksudnya di situ tuh Nabi nunggu wiritan sampai muncul matahari. Rawa meriwayatkan kepada hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Wadhkuru dan berzikirlah siapa kalian pada Allah. Ingat kamu tuh sama Allah. Kama hadakum karena seperti halnya telah menunjukkan atau memberi hidayah siapa Allah kepada kalian. Zikir, kamu ingat sama Allah tuh ingat. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita hidayah. Tanda terima. Jadi yang dinamakan hidayah itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah yang wajib untuk disyukuri. Nah, syukurnya kayak mana? Ya syukurnya dengan zikir kepada Allah. Ingat sama Allah, entah zikir apa sih itu terserah. Alhamdulillah. Zikir alhamdulillah. Lima alimi dinihi, kepada beberapa tanda agamanya Allah. Wa manasiki haji dan manasik hajinya Allah, ibadah hajinya Allah. Nah, di lafadz kama hadakum itu ada kafe, wal kafu bermula kaf li ta'lil itu karena faidah ta'lil, alasan kenapa harus berzikir. Ya soalnya Allah sudah memberikan kamu
hidayah. Wa in kuntum, wa in dan sesungguhnya kelakuan ini tuh sebenarnya inna kemudian ditakhfif, mukhaffafatun itu ditakhfif, innanya ditakhfif dihilangi tasdite jadi bunyinya in. Kuntum itu ada siapa kalian, min qabli dari sebelumnya, hadakum min qabli dari sebelumnya hadakum, yakni qabla hudahu di dalam sebelum memberi hidayahnya Allah. Yo, selain itu kamu tuh sebelum mendapatkan hidayah kamu tuh laminat dolin, itu sebagian dari orang-orang yang sesat. Bagian dari orang-orang yang sesat. Suma afidu Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan al-hulana hujjatan ya rabbana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.